Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa kami semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita ya, yaitu tentang CRUD dengan Bootstrap. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya banyak sekali manipulasi yang telah kita buat, dimulai dari tambah data, edit data, cari data dan sebagainya. Semuanya sudah berfungsi dengan baik ya, seperti ini dengan modal ya. Kita juga sudah menggunakan aplikasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal lagi pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Salah satunya itu adalah namanya itu pagination. Apa itu pagination, Pak? Gitu ya. Nah, pagination adalah membuat halaman ya dari jumlah data yang ada. Misalnya ini 10 data dan kebetulan kita hanya 10 data gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana kejadiannya jika data kita ini 100 ya. Bagaimana jika data kita ini 1000 gitu. Dan pastinya akan terlalu panjang ke bawah gitu ya. Nah, itu namanya pagination. Yang mungkin kalian uh, sudah familiar lah dengan pagination. Contohnya seperti yang ada di Google ini ya. Misalnya kita buat PHP di sini. Nah, seperti ini jika kita mau searching tentang PHP ya. Dan tentunya ini tidak mewakili semua ya dari data-data yang ada di internet, di Google ya. Masih banyak lagi. Nah, ini seperti ini 1, 2, 3. Kalau kedua berarti kita ke page 2 gitu. Dan berikutnya. Nah, ini yang akan kita buat pada website kita ya. Jadi mungkin di sini kita akan buat 5 atau berapa data yang akan ditampilkan. Selanjutnya akan kita buat seperti pagination seperti ini untuk menampilkan datanya gitu. Jadi nggak terlalu panjang ke bawah gitu ya. Oke, setelah itu kita akan buat ya langsung ke Sublime Text kita di sini ya. Nah, kita akan buat di sini penandanya dulu ya. Di sini kita buat pagination. Oke. Nah, pagination ini awalnya ini kan 10 data ya. Dan kita coba lihat di database kita ya, di MySQL sebenarnya berapa data kita, apakah memang 10? Seharusnya memang 10 ya, karena di kita sesuai dengan script yang kita buat di sini ya. Untuk bahasa query-nya itu select bintang from mahasiswa, jadi ambil semua bintang, ini bisa dibilang all ya. Jadi semua akan ditampilkan. Ini ada mahasiswa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 data. Yang terakhir si ikan widuri ini sama ya, 10 data berarti semua ditampilkan di sini. Nah, kita akan buat ini kita buat menjadi perhalaman gitu ya. Jadi kita akan buat contoh kecilnya misalnya nih ya, misalnya kita mau menampilkan 5 gitu, 5 dari si database ini. Jadi kalau gitu bisa kita buat di sini limit ya. Limitnya itu dari mana dan mau ditampilkan berapa gitu. Nah, di sini kita akan buat si Ihsan dan Tengku Mahendraja yang kita tampilkan. Nah, ini kan kalau database seperti yang kita pelajari itu bentuknya array ya. Array itu dimulainya dari 0. Jadi di sini kita buat kalau memang mau menampilkan si Ihsan Lubis sampai di Tengku Mahendra ya, berarti di sini kita buat 0. Kita buat 0, lalu berapa data per halamannya? Misalnya kita mau buat 3. Ini kita buat 3. Ya, lalu kita save. Itu kita lihat di sini. Nah, hanya ada 3 data ya. Ada 3 data yang tampil. Karena di sini kita buat awalnya itu dari 0, yaitu indeks ke 0 di sini yaitu Ihsan.
Ya, lalu di sini kita buat 3 data. Hanya 3 yang tampil di sini. Dari si Ihsan Lubis, Tengku Mahendra, Wahyu Maghrib. Nah, itu tadi ya pentingnya pemahaman kita tentang array. Misalnya kita buat di sini 1 gitu ya. Kita buat di sini 1, lalu kita save. Ya, apa yang terjadi? Tetap 3 yang tampil, ya, tapi akan ada data yang terlewat. Siapa? Si M. Ihsan Lubis. Nah, dia langsung ke Tengku Mahendra. Dan Tengku Mahendra ini ya kalau kita bilang 2 ya, tapi kan karena array itu dimulai dari 0, berarti ini 0 ini 1. Berarti data awalnya itu si Tengku Mahendra gitu, paham ya? Nah, berarti di sini nanti akan kita buat variabel agar kita gampang membuat logikanya ya. Ini adalah data awal, mau dimulai dari berapa. Ini adalah jumlah data per halaman. Jumlah data per halaman mau berapa kita buat itu. Nah, ini nanti akan kita buat berbentuk variabel. Oke, kita akan buat variabel jumlah datanya. Variabel jumlah data per halaman. Nah, ini kita bebas kita mau berapa ya. Idealnya berapa satu ini ya, mungkin muat 3 terlalu sedikit, 5 lah mungkin ya, 5. Oke, kita buat 5 datanya. Nah, berarti ini sudah bisa kita masukkan ke sini, ke yang sini ya, jumlah data mahasiswa. Jadi kalau kita mau ganti-ganti, kita ganti-ganti dari variabelnya, enggak dari isinya langsung. Kita copy aja, kita masukkan kemari. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui ya, jumlah data yang ada pada database ya. Jumlah data pada database gimana cara mengetahuinya, Pak, gitu. Kita buat sebuah variabel lagi ya. Kita akan menggunakan query count-nya dari query dari mahasiswa kita, tabel mahasiswa kita. Ya, ini seperti ini kita copy ya. Nah, ini nanti dia akan menghitung berapa data yang ada pada database kita. Jumlah yang ada pada database kita. Oke, kita coba aja. Ini kita buat jumlah data lah ya. Jumlah data. Nah, ini gimana cara lihatnya? Kalau kita refresh ini kan nggak nampak ya. Ini balik lagi ya dia ke 5. Karena di sini kita buat jumlah data per halaman. Data per halaman itu 5. Jadi 5 yang tampil. Gitu. Nah, kalau kita akan harus tahu juga berapa data yang ada pada database kita. Jadi kita tahu berapa halaman yang akan ditampilkan nanti. Kalau ini kan berarti data per halamannya 5 ya. Jumlah data yang ada pada database 10 gitu. Berarti kan ada 2 halaman nantinya. Nah, jadi kita tadi masih mencari bagaimana caranya untuk mengetahui jumlah data pada database ya. Jumlah data pada database. Lalu di sini kita vardam aja. Kita pakai vardam jumlah data. Ini kita vardam. Ini di sini ada ya integer 10. Berarti dia mengetahui bahwasanya kita memiliki 10 data. Oke. Jadi kita mempunyai 10 data ya, walaupun di sini yang tampil 5 karena jumlah data per halamannya kita buat 5 di sini. Kita buat variabel di sini. Oke, jadi udah dapat kita jumlah halamannya, nanti akan kita bagikan. Halamannya itu berarti 2 gitu ya. Berarti jumlah data dibagi jumlah data per halaman, dapatnya nanti 2. Oke, ini kita hapus karena kita nggak butuh lagi.
Kita hanya ingin mengetahui aja, di sini sudah tampil ya. Nah, selanjutnya apa? Jumlah halamannya tadi ya. Yang kita bilang tadi, jumlah halamannya itu penting karena itu nanti yang akan tampil pada pagination-nya, ada berapa halaman gitu. Jadi kita akan buat di sini variabel tentang jumlah halaman. Jumlah halaman. Oke, jumlah halaman. Jumlah halaman itu kita akan buat dengan fungsi cell. Cell itu bahasa query juga, jadi dia akan membulatkan kalau misalnya pecahan gitu. Jadi kan yang seperti saya bilang tadi, jumlah halaman adalah jumlah per halaman dibagi jumlah data kita. Jadi di sini kita buat jumlah datanya 10 ya, asumsinya belum bertambah, dibagi jumlah data per halaman. Jumlah data per halamannya adalah berapa? Di sini 5 dibagi 2, berarti nanti akan ada 2 page ya, 1 dan 2 berarti gitu. Asumsi kita gitu. Oke, di sini kita buat jumlah per halamannya. Oke, setelah jumlah halaman selesai dibuat, kita menggunakan fungsi cell ya, dibulatkan ke atas. Jadi kita akan membuat halaman awalnya ya. Bukan halaman awal, halaman aktif. Jadi halaman aktifnya kita akan kirimkan data ya, halaman berapa di URL. Misalnya halaman 2, maka dari data URL itu maka akan menampilkan data-data di page 2. Nah, kalau kita mengirimkan URL itu pastinya kita akan menggunakan fungsi get ya, pengiriman data dengan fungsi get ya. Ini kita buat di atas saja ya, variabelnya semua kita cut aja karena nanti variabel ini akan dibuat kemari ya. Kalau nanti ada halaman awal datanya dibuat kemari, maka harusnya dideklarasikan dulu variabelnya, baru dimasukkan ke sini gitu, supaya nggak error atau nggak bingung nanti. Lalu kita akan buat halaman aktif. Halaman aktif ini perlu ya, sangat perlu sekali agar kita bisa mengirimkan datanya dan merubah data tersebut gitu. Halaman aktif sama dengan kita set ya, kita set halaman aktif, halamannya itu menggunakan $get namanya itu halaman, terserah ya, mau halaman mau page gitu ya, ini halaman aja. Nah, jika belum terset ya, jika halamannya itu belum terset, jadi kalau membuka indeks pertama kan belum ada tuh halamannya, belum dikirimkan oleh si user ya, belum dipilih halaman berapa gitu, pastinya kan harusnya yang tampil itu halaman 1 gitu ya kan. Jadi kalau kita nggak buat else-nya, dia akan error, halaman berapa yang akan ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya halamannya belum di set, maka secara default akan ke halaman 1 gitu. Halaman 1 ini ya. Oke, halaman aktif sudah. Lalu kita akan memberikan awal data. Kita jumlah data per halamannya udah, ini dia 5. Lalu awal datanya gimana? Awal datanya itu kalau misalnya saya bilang tadi di page 1, kalau jumlah data per halamannya itu 5 ya, maka dia akan dimulai dari 0. Dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti di page 1-nya itu 0, udah pas. Lalu bagaimana kalau halaman kedua? Halaman kedua berapa? Harusnya kalau data yang tampil itu 5. 0, 1, 2, 3, 4 kan halaman 1, berarti di halaman 2-nya itu yang 5. Yang indeks array ke-5, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dimulai dari 0, 10 data, maka paling
paling tinggi 9, berarti 5. Jadi bagaimana di sini supaya data kita itu dinamis, bisa bergerak gitu ya, kita buat rumusnya, kita buat datanya itu sesuai logikanya, bagaimana hitung-hitungannya sesuai gitu. Jadi di sini kita buat awal data. Nanti kita akan simulasi. Awal datanya itu yaitu jumlah data dikali halaman aktif, lalu dikurangi dengan jumlah data per halaman. Ya, ini bukan jumlah data ya, ini jumlah data per halaman. Jumlah data per halaman dikali halaman aktif dikurang jumlah data per halaman lagi. Jumlah data per halaman. Oke, misalnya gini. Ini kita cari simulasinya. Jumlah data per halaman berapa? Ini kan jumlah data per halamannya 5. Oke, halaman aktif. Halaman aktifnya anggap di halaman 1. Ya, halaman A1. Berarti 5 dikali 1 kan? 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, dikurang jumlah data per halaman, dikurang 5. 5 kali 1 5 dikurang 5 0 kan? Pas dia 0 di sini 0. Nah, indeks ke 0 si emisan lubis nih awalnya. Itu dia. Nah, coba misalnya dia halaman aktifnya di 2 misalnya. Ininya 2 misalnya, anggap ini 2. Ini 2. Jumlah data per halaman 5 tetap ya. Halaman aktifnya 2. 5 kali 2 berapa? 10. Lalu setelah dikalikan dikurangi dengan jumlah data per halaman. Jumlah data per halamannya 5. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10 dikurang 5. Berarti berapa? 5 kan? Nah, kalau misalnya di page 2 itu indeks keberapa dimulai awal datanya? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini page pertama, nah kan? Berarti page kedua dimulai dari 5 kan? Siti Aminah kan? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang page keduanya yang pertama Wahyu Hidayat di kelima. Berarti sudah pas ini. Gitu dia. Misalnya kalau lebih bingung lagi nih kita buat 3 deh, 3. Ya. Misalnya jumlah data per halamannya ini 3 ya, ini 3. Halaman aktifnya di 2. Jumlah data aktifnya di 2 berarti kan di sini 0, 1, 2 itu di halaman pertama. Halaman aktifnya harusnya di 3 kan, kalau di halaman aktifnya 2. Nah, coba di ilustrasiin di halaman 2. Harusnya kan 3 ya tadi ya, yang ini kan. Yang ini yang tampil si Sri Agustina di halaman 2-nya. Yang awalnya indeksnya ke 0, 1, 2, indeksnya juga ke 3. Oke, jumlah data per halaman 3. Halaman aktifnya 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi jumlah data per halaman 3. Berarti 3 hasilnya. Pas, 3 sih Sri Agustina. Itu dia. Ya. Lalu kalau misalnya di page-nya ketiga misalnya. Kalau page-nya yang ketiga berarti kan 0, 1, 2 itu page 1. 3, 4, 5 itu page 2. Page 3-nya berapa tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, 7, 8. Di 6 ya. Misalnya di 6 berarti kalau di page 3-nya. Berarti jumlah halamannya 3. Lalu halaman aktifnya 3. 3 kali 3 9. 9 kurang 3 6, pas dia. Jadi di sini bisa dinamis. Gitu, maka di sini di 0 ini kita buat awal datanya. Tergantung kita di halaman berapa gitu. Oke, setelah selesai coba kita save dulu. Kira-kira ada yang error atau enggak. Sini kita refresh. Nah, pas ya 3.
Ini jumlah halamannya kalau dikirim halaman sama dengan 2. Nah, udah berganti dia, Sri Agustina Siti Aminah Punjabi Wijaya, ya kan? Kan yang ketiganya nih, lihat. Nah, per 3 deh, Sri Agustina Siti Wijaya, ya. Jadi ya. Lalu kalau ini kita buat 3, berarti kan yang tampil ini pertama, ini kedua, Putri sampai si M Yamin. Coba kita lihat. 3. Nah, Putri sampai M Yamin. Lalu yang terakhir satu data itu yaitu si Intan. Oke, sudah apa ya? Sudah sesuai. Nah, ini yang halaman 3 inilah yang nanti akan kita buat di sini 1 2 3 gitu. Di bawah sini aja ya. Jadi bisa juga di atas ya. Cuman tadi di Google kan di bawah. Kita akan coba di bawah juga. Oke, kita kembali kemari. Berarti kita harus di bawah table ya. Bawah table. Table untuk ini. Nah, ini. Sini ya, di bawah div ya, supaya bisa masuk ke kontainer yang ini. Ya, di sini. Di bawah table. Nah, di sini kita akan buat menggunakan link atau ahref ya. Di perulangannya itu menggunakan link. Kita akan buat di sini ahref halaman sama dengan salah bukan halamannya dulu, kita akan buat loopingnya dulu ya. Kita pakai teknik templating PHP untuk PHP nya for $i sama dengan 1 ya. Kita akan dimulai dari 1, i lebih kecil dari jumlah halaman ya, jumlah halaman ya lah, jumlah halamannya lah ya kan, berapa jumlah halamannya. Jadi kalau 3 datanya 10, berarti 4 ya yang muncul. For dollar jumlah halaman, lalu dollar plus. Nah, ini kita karena pakai templating, kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai tutup kurang. Sini kita buat seperti ini, lalu kita tutup PHP. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah, kita looping nih dollar i nya menggunakan ahref dengan halaman. Ini mau dibuat indeks titik PHP, tanda tanya halaman gitu, boleh ini aja langsung boleh ya. PHP.io bisa disingkat seperti ini, PHP.io dollar i tutup PHP nya seperti ini. Oke, nah setelah itu kita akan buat di sini dollar i nya ya, seperti ini lagi lah ya. Ini kita copy aja supaya nggak lama. Kita tutup, lalu kita tutup. Oke, lalu kita tutup N4 karena kita tidak menggunakan perawal tadi, menggunakan teknik templating. Kalau for N4 bawahnya seperti ini. Oke, kita save, refresh. Aduh, error line 106. Oh, ini belum kita tutup. Save,
Tarik paste. Oke, di sini dia belum kayak ini ya. Apa nih? Ada ininya. Ini apa ini? Save. Paste. Oke. Coba kita klik 2 1 apa ya? Nah, jalan ya. Ini. Oke. Nah, sekarang ini tapi nomornya nggak berubah ya. Nomornya nggak berubah. Harusnya ini di 4 ya. Harusnya ini 12 benar. Ya ini 45 456 ini 789 gitu. Ini kita buat aja di sini berarti nggak bisa lagi $i, tapi gimana nih? Nih dolar i nya sama dengan awal data ya. Tadi kan udah kita buat di sini nih variabel awal datanya. Nah, awal datanya sudah ditentukan. Kalau dia di halaman aktif ini awal datanya berapa, halaman aktifnya 2, halamannya berapa ya. Jadi tinggal menambahkan aja jadinya. Ini kita buat dolar awal data tambah 1, karena dimulai dari 0, awal datanya tambah 1 karena awal data ini kan mengikuti teknik array ya. Ini di penomoran mungkin kita dimulai dari 0, harus dimulai dari 1 gitu ya. Lalu kita save, kita lihat coba refresh. Nah, udah mulai ya. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini ya berarti harusnya ada 4 ya. Kenapa 3 nih? Coba kita cari dulu salahnya di mana. Saya kan ada satu data lagi nomor 10 kan? Siapa tadi namanya? Si Intan Widuri. Si Intannya hilang. 4 sampai 9. Mana tadi? Ini. Dolar i lebih kecil sama dengan, oh ini lebih kecil sama dengan ya harusnya. Jadi dia kalau lebih kecil sama dengan kan termasuk di 4-nya. Oke ya, si Intan Widurinya masuk di nomor 10. Oke, mantap. Nah, kita akan mencoba memberikan apa ya, semacam pemberitahuan untuk user bahwasanya sedang di halaman berapa ini. Jadi nanti kalau misalnya di halaman 3, halaman 3-nya nih seperti warna merah atau warna putih atau bold gitu, terserah, yang penting beda sendiri dia menandakan kita sedang di page tersebut. Oke, jadi caranya gimana? Ada caranya, pastinya menggunakan logika juga. Jadi di sini kita akan memberikan kondisi juga ya, kondisi lah namanya. Kondisi if kita menggunakan template lagi, oke, tidak pakai tutup perawat. If, nah ini kita hapus kondisinya, kita akan menggunakan templating ya. Oke, ini if nya apa? If $i sama dengan halaman aktif ya, misalnya 3 ya halaman aktifnya ya, berarti kan sama dengan dolar halaman aktif. Maka apa yang kita buat? Kita akan rubah stylenya gitu. Nah, ini dia stylenya akan kita ubah. Ini kita akan buat stylenya style
stylenya itu font stripnya iya, oke, style font width dengan bold, colornya sama dengan red. Oke, save. Jika halaman $i sama dengan halaman aktif, maka nomor tersebut akan diberikan font width-nya bold dan colornya red. Jika tidak, PHP else ya. PHP else makanya tadi yang kita awal tadi yang tidak diapa-apain. Nah, ini dia. Oke, ini sama ya sebenarnya sama yang ini, cuman ini dikasih style ya, kita kasih style CSS. Lalu kita buat menjadi tutupnya ya. Ini end if ya. PHP if berarti PHP end if gitu. Coba aja di sini. PHP end if. Oke. Kita save. Lalu kita refresh. Waduh. Ada kesalahan data nih kita nih. Ini kurang satu sama dengannya. Refresh. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya untuk pagination di hari ini. Akan kita sambung minggu depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.